guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Oke, kita akan lanjutkan lagi tentang bagian user plane. Nah, user plane itu adalah apapun yang digunakan untuk mengirimkan data atau trafficnya atau informasi usernya. Oke, jadi ini adalah informasi usernya diatur oleh si user plane. Nah, teman-teman, kita tahu ya pada user plane itu dia dikirimkannya apa yang dikirimkan itu merupakan sebuah data. Nah, kalau di control plane itu kan protokolnya itu kan yang menghandle ada RRC ya. Kita masih ingat ya, yang sebelumnya ya. Nih, bagian sini ya. Ini semua protokol-protokol ini akan dihandle oleh si RRC. Makanya RRC itu di sebelah sini. Nah, ini isinya adalah protokol-protokol yang tadi. Nah, bagaimanakah dengan user plane? Apakah user plane tidak punya protokol seperti yang ini punya gitu ya? Dia punya, teman-teman. Jadi user plane itu punya nama protokolnya adalah TCP, UDP, ataupun IP. Oke? Nah, jadi ini adalah protokol yang akan memproses paketnya atau informasi si usernya. Nah, kalau kita lihat ya bagian TCP itu adalah protokol yang dia sudah memberikan jaminan atau guaranti. GBR, guaranti bitrate gitu. Nah, kalau misalnya UDP itu dia belum memberikan jaminan, berarti ini adalah non GBR. Nah, kalau IP merupakan layer yang paling atas ya, yang bagian NAS-nya ya teman-teman dari si user plane. Masih ingat ya? Nih ya, kita balik lagi biar tahu yuk. Nih, ini paling atas nih namanya si IP nih. No, jadi dia langsung menuju ke si core ya, bagian si PDNGW. Kemudian teman-teman di bagian information itu dia akan di-handle atau ditangani oleh PDCP, RLC, dan MAC ya, sebelum dia masuk ke physical layer. Jadi ini merupakan 3 komponen layer yang paling utama gitu ya di dalam si user plane. Baik itu user plane, baik itu data plane, pasti mereka mempunyai 3 komponen ini. Oke? Jadi ketiga ini itu merupakan komponen yang paling utama di dalam si user plane. Di mana itu terletaknya di mana? Di antara si inode B dan UI ya. Jadi kalau ada UI, terus di sini ada inode B-nya ya, berupa site ya atau tower-tower yang di jalanan itu, dia kan banyak sekali layernya ya, ada physical layer, MAC, RLC, PDCP, RRC, sampai ke NAS. Nah, bagian yang paling penting adalah 3 biji ini. Jadi di sebelah sini dia nih. Nah, sebelum dia masuk ke dalam si physical layer, pasti masuk dulu ke dalam PDCP, RLC, dan MAC. Oke, guys? Nah, kemudian kita baca lagi. Paketnya itu akan dienkapsulasi ya, dienkapsulasi di bagian user plane-nya antara PGW dengan inode B. Oh, berarti inode B ini kan bisa nyambung ke MMI, bisa nyambung ke SGW atau PGW. Nah, jadi kalau dia nyambungnya ke sini atau bagian si user plane-nya, dia akan menggunakan sebuah tunnel. Oke, jadi sini mengalirnya tuh lewat sini, artinya gitu. Kemudian ini adalah penjelasan interface-nya. Jadi kalau S1 interface digunakan pada antara inode B dengan SGW. Jadi dari sini ke sini ya, itu menggunakan S1 interface atau S1U. Kemudian dia akan menggunakan S5 atau S8 di antara SGW dan PGW. Jadi dari SGW ke PGW ini menggunakan S5 atau S8. Sama seperti gambar kita yang ini. Oke, jadi kalau sini ke sini S1U, sini ke sini S5 atau S8. Jadi dari UI ke inode B itu akan masuk lewat sini ya, bagian AS, akses stratum, menggunakan LTIUU. Kemudian dari inode B ke SGW dia masuk lagi menggunakan S1U, dan dari SGW ke PGW menggunakan S5 atau S8. Nah, teman-teman,
ini adalah penjelasannya nih yang tadi nih. Jadi kalau misalnya data ya yang keluar, ya paket yang keluar dari sebuah layer itu dinamakan dengan PDU. Jadi kalau misalnya dari PDCP ya, dia pengen ke RLC, pasti yang dari abis barusan keluar dari si PDCP itu adalah PDCP PDU gitu. Jadi kalau yang itu yang keluar ya. Kalau yang sebelum adalah bagian si SDU. Jadi SDU adalah paket yang diterima dan alirannya adalah dari atas ke bawah. Jangan lupa ya. Jadi dari atas ke bawah seperti ini aliran si datanya. Dan dia pasti ada proses enkapsulasi nantinya. Jadi enkapsulasi adalah penambahan header ya. Dari bawah sampai situ berarti headernya akan terus-terus bertambah. Nanti kalau misalnya dia udah naik ke atas kan makin banyak nih headernya ya. Karena kan satu layer kan nambahin satu header. Nanti kalau dia ke bawah lagi, headernya hilang lagi. Jadi kembali seperti yang semula gitu. Jadi kan layernya kan ada physical layer, MAC, RLC, PDCP, IP. Nah ini akan kita bahas nih one by one ya. Jadi physical layer. Physical layer itu kan layer yang paling bawah ya, atau layer yang fisik yang paling bawah banget. Nah, di mana kalau layer physical layer ini dia digunakan untuk menangani link adaptation atau adaptive modulation coding. Jadi masih ingat ya kalau bagian AMC atau adaptive modulation coding itu adalah dia pemilihan bagian modulasinya adalah sifatnya adaptif. Jadi otomatis gitu, tergantung jarak dari si user ke bagian si inode B-nya. Jadi gini, kalau ini adalah bagian inode B atau towernya, oke, pasti user itu kan tersebar ya. Tersebar bisa jaraknya di sini, bisa jaraknya di sini, jaraknya jauh atau jaraknya di sini. Nah, itu kan bebas ya. Ketika usernya itu dekat dengan si inode B seperti ini, maka modulasi yang dipakai adalah QAM. Oke, misalnya ini dekat. Tapi ketika usernya jauh ya seperti ini, jauh sekali, jauh gitu, maka modulasi yang dipakai adalah bagian QPSK. Jadi ketika jauh dia menggunakan QPSK, kalau dekat menggunakan QAM. Di mana biasanya pada spesifikasi ya, spesifikasi yang terdapat di dalam white paper sebuah operator itu dia hanya mencantumkan QPSK saja sebagai pengukurannya. Kenapa QPSK saja? Kalau misalnya dengan user yang jaraknya jauh ini menggunakan QPSK, apakah internetnya sudah bagus? Nah, kalau misalnya di QPSK-nya sudah bagus ya, di sini sudah bagus, otomatis pasti yang QAM makin bagus lagi. Oke? Jadi biasanya dia tuh nyantumin yang QPSK saja, bukan yang QAM. Karena kalau yang jauh sudah bagus, pasti yang dekat bagus. Nah, itu masalah mengenai AMC, Adaptive Modulation Coding. Kemudian physical layer juga menangani power control ya. Jadi power control ini dia akan berbicara mengenai PAPR. PAPR. Atau cara untuk meminimalkan dayanya, supaya dayanya itu lebih efisien, lebih hemat gitulah ya. Nah, dia akan menggunakan PAPR untuk mengkontrol si dayanya. Kemudian physical layer juga menangani pencarian sel ya, yang paling utama-utama, atau menangani juga pencarian sel saat dia handover. Baik itu handover ya dalam kondisi digunakan in use atau sedang menggunakan layanannya, maupun kondisi idle. Itu dalam mencari selnya atau mencari si inode B yang seperti ini, dia akan dihandle oleh si physical layer dan aktivitas lainnya. Oke, itu merupakan layer yang paling bawah, layer 1. Nah, kemudian ada MAC. Jadi MAC ini adalah tanggung jawab untuk menangani transport kanal dan juga logical kanal. Oke, mengapa demikian? Karena sebelumnya di gambar ini MAC ya, dia akan menangani bagian transport kanal dan juga logical kanal. Oke, jadi mereka akan ditangani oleh MAC. MAC juga dalam menjalankan tugasnya, dia akan menangani mengenai multiplexing ya, kemudian dia juga menangani demultiplexing. Lalu yang ketiga dia menangani scheduling, terus error correction, apakah datanya itu salah atau benar gitu ya. Kalau salah ya dikasih bagian NACK, kalau benar ACK gitu. Kemudian dia ada priority handling, dan juga terakhir ada logical
kanal prioritization atau kanal yang harus dipersiapkan saat si usernya itu pengen berkomunikasi. Nah, pokoknya ini ngomongin tentang transport lah ya, bagaimana si informasinya itu dikirim dan juga bagaimana sih logika-logikanya. Itu MAC guys, layer yang kedua. Kemudian layer yang ketiga ada RLC. Jadi kalau RLC itu dia ada macam-macam operasi ya. Ada TM, transfer mode, ada UM, acknowledge mode, dan ada AM, acknowledge mode. Oke, ini unacknowledge, ini acknowledge. Nah, nanti pokoknya sifatnya dari si RLC ini adalah dia menunjukkan fungsi koneksi yang terjadi antara si UI dengan si inode B menggunakan 3 operasi ini. Apakah datanya itu benar atau salah gitu ya? Apakah datanya itu merupakan SDU atau PDU? Nah, itu akan ditangani oleh si radio link ini. Pokoknya fungsi-fungsi koneksi-koneksian yang terjadi antara UI dengan inode B itu akan dihandle oleh si RLC. Lalu lanjut di sini ada PDCP. PDCP adalah fungsi yang layer yang digunakan untuk mengatur data yang pengen ke application atau pengen yang ke atasnya, yang bagian IP. Ya kan? Karena kan dari physical layer, MAC, terus ada RLC, terus ada PDCP. Nah, nanti setelah PDCP kan ada IP nih. Nah, nanti yang ngatur ke sana itu merupakan si PDCP ini. Nah, ini adalah yang terakhir, yaitu layer NAS, atau kalau di user plane itu layer yang bagian IP. Yang paling atas gitu ya. Dimana yang paling atas dia terjadi hanya dari UI ke MMI. Oke, jadi dari UI menuju ke MMI. Kan dia NAS, maka dia paling atas langsung seret. Kalau yang sebelumnya kan, kalau yang menuju inode B, itu kan masih lewat beberapa layer ya. Physical layer, MAC, RLC, PDCP, gitu-gitu kan, sampai ke sana juga. Nah, kalau ini, di bagian NAS, itu nggak langsung dari UI ke MMI. Jadi seperti ini. Dimana dia akan mensupport antara UI sampai ke PDN GW. Oke, jadi sama aja. Pokoknya dia ke bagian core aja. Mau ke MMI ataupun PDN GW sama aja. Oke, itu namakan dengan NAS. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai control plane. Tahu ya mengenai signalingnya. Oke guys, stay tune di videonya ya. Wassalamualaikum.